Bulan Rajab ini 2 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Penting bagi kita untuk melakukan tazkiyah, melakukan pensucian, tazkiyatun nafas, pensucian diri. Bulan Ramadan adalah bulan suci, hanya pantas dimasuki oleh orang-orang yang mengikhtiarkan diri untuk mensucikan diri. Tazkiyatul mal, mensucikan harta kita. Jadi harta kita itu kecenderungan untuk kotor sehingga harus disucikan. Karena itulah pada subuh ini kita coba untuk mengkaji orang yang suci atau proses menuju kesucian itu ada ciri, ada tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wa qala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh, Bapak Ibu sekalian, tentu mengawali tausiah atau ta'lim di subuh Ahad pagi ini, tepatnya tanggal 2 Rajab di tahun 1445 Hijriah. Insyaallah sudah menjadi maklum bagi kita bahwa di mana-mana ketika memasuki bulan Rajab banyak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Tidak hanya pada tanggal 1 sampai tanggal 3 sampai tanggal 10, tapi sepanjang bulan Rajab itu. Kegiatan-kegiatan ibadah baik pada siang hari maupun pada malam-malam hari di bulan Rajab. Dan Allah menegaskan bahwa dalam perhitungan tahun kalender Hijriah, dalam 1 tahun itu memang terdiri dari isna asyara syahran, ada 12 bulan. Dilanjutkan wa minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan, dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah, ada 4 bulan arba'atun hurum, bulan haram, bulan yang istimewa. Bulan yang istimewa ini dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk tidak kemana, tidak melakukan perjalanan jauh, tidak melakukan peperangan, tapi Rasulullah berdiam di masjid, berdiam di sekitaran kota Madinah untuk memperbanyak ibadah, baik ibadah berupa saum, puasa, ibadah berupa salat-salat sunnah lainnya, dan itu ada di 4 bulan. Bulan yang disebutkan dari 4 bulan itu adalah salah satunya adalah bulan Rajab. Di samping juga adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram.
Jamaah rahimakumullah. Bulan Rajab ini 2 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Penting bagi kita untuk melakukan tazkiyah, melakukan pensucian tazkiyatun nafas, pensucian diri. Bulan Ramadan adalah bulan suci, hanya pantas dimasuki oleh orang-orang yang mengikhtiarkan diri untuk mensucikan diri. Tazkiyatul mal, mensucikan harta kita. Jadi harta kita itu kecenderungan untuk kotor sehingga harus disucikan. Karena itulah pada subuh ini kita coba untuk mengkaji orang yang suci atau proses menuju kesucian itu ada ciri, ada tanda. Tanda itu sering kita dengarkan dari beberapa tausiah, itu ghirah. Semakin proses menuju kesucian semakin tumbuh ghirah. Ghirah itu bahasa sederhananya adalah rasa memiliki. Ghirah dalam pengertian cemburu agama. Semakin dalam ghirahnya, semakin dalam kecintaan kepada agama ini, dan semakin dia memiliki kualitas tinggi di dalam menuju kesempurnaan keislamannya itu. Semakin besar ghirahnya, semakin besar juga kualitas dirinya sebagai seorang muslim. Sebaliknya, semakin rendah ghirah, rasa memiliki, semakin jauh dari kesempurnaan. Kita ini menuju pada kesempurnaan di dalam beragama, baik dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari, yaumiyah, pagi, siang, sore, malam, sepanjang yaumiyah kita ini ada warna khusus yang bisa kita ukur. Ukurannya adalah ghirah itu. Orang yang memiliki rasa ghirah itu punya kepekaan pada jamaah. Ada apa dengan zaman ini? Ukurannya ketika kita masuk ke wilayah ghirah itu normatif. Al-Quran menegaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu ada krusial, ada masalah, ada persoalan tentang agama, justru tentang menata bagaimana berjamaah ini, menata umat ini, maka rujukannya bukan dengan daya kemampuan yang ada pada dirinya. Itu cantolannya ingin mengukur dari ilallah wa Rasul. Bagaimana Allah memberikan petunjuk dan bagaimana Rasulullah memberikan contoh. Ini tersebut ketika seorang sahabat yang dipilih oleh Rasulullah menjadi gubernur di Yaman. Maka ketika dia menguji, ketika kamu nanti sampai di Yaman, apa yang kamu kerjakan ketika ada krusial, ada masalah? Maka jawabannya, ya tentu kami akan menyelesaikan sesuai dengan petunjuk Allah, Al-Quran. Rasulullah bertanya lagi kepada sahabat ini, jika kamu tidak mendapatkan itu nas-nas secara pasti, apa yang kamu kerjakan? Aku akan mengambil apa yang telah dicontohkan oleh engkau Rasulullah. Jika tidak, kata Rasulullah, Al-Quran ada, contoh aku juga belum ada waktu itu, saking besarnya krusial masalah itu, maka dia menggunakan birwa'ji, dengan akal sehat, tetapi akal sehat itu dicantolkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang seperti ini Pak Jamaah itu biasanya muncul ghirah, jadi menggunakan nalar normatif. Di keseharian kita
itu banyak masalah sebetulnya. Yang ketika kita menyelesaikan dengan cara berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka timbullah ghirah itu. Contoh misalnya para jemaah, kita membahas tentang ukhuwah. Nah, ukhuwah itu persaudaraan. Saking pentingnya ukhuwah itu, Rasulullah menegaskan di akhir khutbahnya itu pentingnya ukhuwah. Kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itu normatif. Memang seharusnya begitu. Gambaran ukhuwah itu tergambar dalam amaliyah salat berjamaah. Ju'ilal imam liutamma bih. Idza kabbara fakabbiru, idza qara'a fansitu. Jadi kita akan munculkan ghirah di dalam berjamaah itu, di dalam menata umat ini, itu ketika salat berjamaah itu diciptakan imam untuk diikuti. Nah, imam itu orang yang terbaik di antara yang baik, sehingga bisa diikuti, dicontoh, diteladani, pribadinya diteladani, rumah tangganya diteladani, cara kemasyarakatnya diteladani, kemampuan intelijensinya diteladani. Karena diteladani, dicontoh. Idza kabbara fakabbiru, ketika imam itu takbir, Allahu Akbar, maka tidak ada kata lain kecuali takbir. Fakabbiru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waladhdallin, amin. Jangan kabul, jangan diam. Idza qara'a fansitu, jika imam yang kita contoh itu qara'a, jadi menetapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang baik-baik, fansitu, kita diam. Jadi contoh yang ada dalam salat itu seperti itu. Kita sudah salam, imam itu Assalamualaikum warahmatullahi kanan dan kiri, maka kita juga salam. Nah, kalau sudah ada contoh begini para jamaah, maka kita ingin seperti itu yang dicontohkan oleh agama kita, dan kita ingin melakukan dalam kegiatan-kegiatan di luar sholat. Nah, ghirah itu namanya. Jadi kita ingin ukhuwah seperti apa? Ada contoh. Nah, ingin melakukan itu, maka itu namanya ghirah. Ketika tidak ada gerakan-gerakan untuk meniru, maka kita cemburu. Kok begini? Kok tidak sesuai dengan ajaran agama? Kok tidak sesuai dengan contoh Rasulullah? Rasulullah itu berhasil karena mampu melakukan ukhuwah. 23 tahun ukhuwahnya dibina, bagaimana menata keluarga, bagaimana menata pengikut Rasulullah yang kecil jumlahnya di Mekah, dan bagaimana Rasulullah memberangkatkan kaum muhajirin ke Madinah menuju orang Ansar, dan bertemulah dua kekuatan besar, muhajirin dan Ansar, ukhuwah. Karena ukhuwah itulah maka kemudian Allah memberikan hadiah, reward. Apa itu? Keberhasilan menyampaikan kebenaran, sehingga akhirnya ada namanya Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Apa kok dibebaskan? Minad dulumati ilan nur, dari alam dulumat, dari alam yang carut marut, dari alam yang tidak ada pencerahan, tidak ada kasih sayang, ditaburkanlah rahmat Allah. Nah, karena itu kemudian turun wahyu Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Timbul lagi ghirah seperti ini. Ghirah itu kemudian timbul karena jaminan-jaminan Allah itu akan diturunkan kepada kelompok masyarakat, kawasan masyarakat yang amanu wattaqaw. Jadi syarat untuk turunnya barakah itu tidak ada lain kecuali dua. Orang-orangnya konsis di dalam keimanan dan memelihara ketakwaan kepada Allah.
Orang yang konsis melihat keimanan itu tidak ada kebohongan itu, lurus. Jika benar dikatakan benar, jika salah dikatakan salah. Nah, ketika itu masuk ke dalam jiwa kita para jemaah, ada sesuatu yang kemudian berbeda. Itu kemudian ada sinyal, tidak cocok ini, tidak benar itu. Maka lakukanlah kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, meluruskan dan mencegah. Meluruskan, berpihak kepada al-ma'ruf dan mencegah, minimal untuk dirinya, keluarganya, kemudian masyarakat pada umumnya. Karena itulah kemudian para jemaah, ghirah itu, rasa memiliki itu menjadi ukuran hari ini kita. Di akhir zaman itu untuk mengukur saya ini Islam seperti apa, kekuatan iman dalam dada saya seperti apa, ukurannya ghirah. Sekali lagi ukurannya ghirah. Jika kita itu pasif, malam yahtama bi'amil muslimin fahaminku, orang yang masa bodoh, ya yang penting kita sholat, yang penting kita ibadah, yang penting kita makan, ya persyaratannya. Wah, itu ghirahnya rendah sekali. Tapi kalau kita berpikir idealis, ya, seharusnya begini nih seharusnya. Kita kan sudah ada contoh dari Rasulullah. Kenapa kita tidak mengambil contoh itu? Nah, itu ghirah. Jamaah rahimakumullah. Sekecil-kecilnya diatur di dalam agama ini. Ada orang yang mengatakan ini urusan dunia, ini urusan akhirat, tidak bisa dipertemukan. Tidak bisa, dalam agama itu dua-duanya itu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita ingin sempurna sesuai dengan apa yang telah kita hajatkan bersama, tentu dalam lingkup kebenaran syariat. Di akhirat kelanjutan. Memang sering kita para jemaah, para ustaz kita mengatakan itu tipe-tipe hidup manusia itu ada 3. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sa'id hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat. Di dunia kaya, di dunia lengkap fasilitas, di akhirat kelanjutannya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Biarlah merara di dunia, yang penting di akhirat bahagia. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Di dunia senang, berfoya-foya, hedonisme katanya. Tapi di akhirat dia melarat. Nah, Islam punya konsep cuma satu, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mau miskin dia tapi senang karena dia dekat dengan Allah. Dia menjadi qanaah. Ukuran senang itu bukan fasilitas. Jadi konsep kita ini adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Ya rahimakumullah. Nah, ghirah di dalam agama kita itu penting ditumbuhkan setiap saat. Nah, ketika kita ingin ghirah itu tumbuh, maka ada sebuah petunjuk dari Rasulullah. Masuk melalui pemahaman yang benar. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi khairan itu kemudian itu ghirah. Siapa yang ditumbuhkan kepadanya ingin memperdalam agama, bukan hanya cerdas secara otak, tapi juga dia faham. Orang yang cerdas kemudian dia faham, biasanya ingin mengamalkan khairan, kebaikan. Ghirah itu, khairan itu, kebaikan pada dirinya itu ghirah. Yufaqihu fiddin, dia ingin itu, ingin memperdalam agama. Seperti apa sih Islam yang benar itu?
Nah karena itulah di dalam surah At-Taubah itu ada namanya as-saihun, orang yang mengembara. Imam Syafi'i itu hidupnya di Irak, sehingga ada namanya qaul qadim. Dia hijrah itu, mengembara sampailah ke Mesir. Nah di Mesir punya fatwa baru namanya qaul jadid, ingin menyempurnakan. Jamaluddin Al-Afghani, orang Afghanistan, mengembara. Jadi mencari as-saihu, bertanya. Nah, orang yang tidak paham, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kamu, perdalam dan bertanya. Apalagi caranya untuk masuk ke pendalaman ilmu itu tausiah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat. Punya ilmu sedikit diwasiatkan, disampaikan. Ada komunitas. Nah, ketika pada jemaah kita sudah masuk kepada ghirah ini, itulah yang dituju oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menikahi istri pertamanya Khadijah, awalnya kagum kepada Rasulullah, dan kekaguman yang benar. Mencintai Rasulullah bukan karena secara fisik, tetapi karena oh ini agama benar, ini orang baik, ini Rasulullah ini. Dia kemudian ghirah timbul. Apa yang diberikan? Tidak hanya hati untuk mencintai, tapi seluruh kegiatan hidupnya itu untuk al-Islam, ghirah. Ketika Rasulullah ada di Gua Hira, siapa yang menyampaikan kiriman ke sana, ke tempat yang terjal itu? Khadijah. Seorang bangsawan yang faham kebenaran. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang terdekat dengan Rasulullah, diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang waktu itu sahabat itu saling berpandangan ketika Rasulullah mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sahabat yang lain itu berpandangan, apa benar ini? Peristiwa keimanan, ya waktu itu tidak ada pesawat. Apa mungkin, apa benar itu? Maka apa yang terjadi? Abu Bakar itu datang. Jangankan peristiwa Isra dan Mi'raj, lebih daripada itu. Aku yakin, aku percaya. Maka gelaran yang diberikan kepada Abu Bakar adalah As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar membenarkan? Karena ghirah, faham sudah muncul dalam dirinya itu. Jemaah rahimakumullah, kepekaan ini sering disampaikan oleh Rasulullah dengan sinyal-sinyal nanti di akhir zaman. Nah, Rasulullah sudah memberikan sinyal 14 abad yang lebih, nanti di akhir zaman akan terjadi begini-begini. Nanti di akhir zaman ada sesuatu yang tidak pernah terjadi pada sebelumnya. Orang yang memiliki ghirah, kepekaan itu akan muncul. Oh iya, benar ya, benar sekali ini. Orang baik dikatakan kadzib, berbohong. Orang pembohong dikatakan benar. Itu ada itu. Nah karena itulah para jamaah, ketika kita masuk di awal bulan Rajab ini, mari kita bersama-sama mengadakan muhasabah. Mari kita mengadakan bertafakkur. Mari kita memperkuat posisi rohaniah kita, spiritual kita. Sebagaimana Rasulullah telah melakukan itu. Bukan hanya kalau saya berpuasa sekian hari dapat jatah 70 tahun. Wah, bukan itu saja. Spiritual itu meningkat. Kekuatan iman kita itu semakin kuat. Sinyal itu peka sekali, tidak lemot kata orang sekali itu. Ada apa-apalah, itu ghirahnya rendah. Tapi kalau tidak begini, harus begini, ikhtiar maksimal. Jemaah rahimakumullah, di akhir saya menyampaikan tausiah ini, ada pernyataan Rasulullah yang harus kita fahami sekaligus menguji ghirah kita.
Bada'al Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sudah hari disampaikan Rasulullah bahwa awal Islam diperkenalkan kepada masyarakat jahili itu, wah, agama apa ini? Gharib, aneh, tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi nuraninya dia membenarkan, kok aneh ini, kok berbeda. Nah, karena berbeda kemudian banyak tantangan, banyak yang menghadang, banyak yang menghujat, banyak yang macam-macam. Nanti kata Rasulullah, wa sayaudu ghariban, akan muncul lagi sebagaimana yang dialami aku di awal memperkenalkan kebenaran. Kama bada'a, sebagaimana awalnya. Tetapi yang menyenangkan bagi orang yang girahnya tinggi, fatuba lil ghuraba, beruntunglah kamu, berbahagialah kamu, orang yang dianggap aneh itu, karena kamu sebetulnya dalam memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya atau yang sedang dilakukan oleh golongan tertentu. Yuslihuna afsadan nas min ba'di. Karena itulah maka saya pribadi mengajak kepada jamaah seluruhnya di awal bulan Rajab tanggal 2 hari ini kita bermuhasabah, kita bertafakkur, kita manfaatkan waktu untuk mendekat kepada Allah, minta petunjuk jalan yang mana yang harus terus diistiqomahkan, jalan-jalan mana yang bengkok yang harus dibuang jauh dalam kehidupan kita. Itu namanya tazkiyah. Dan kemudian dilanjutkan dengan bulan Sya'ban, baru kita akan masuki dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan suci, pantas hanya dimasuki oleh orang-orang yang melakukan tazkiyah sejak awal-awal sebelum masuk Ramadan, termasuk di bulan Rajab ini. Barangkali itu singkat kita di kajian Ahad subuh ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita yang terbaik di dalam menjalankan kehidupan kita sebagai seorang muslim menuju kesempurnaan dan memperkokoh jiwa keimanan kita bersama-sama untuk menjadi ridha Allah semata-mata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.